Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baidini Maulida. Di sini saya adalah salah satu mahasiswi dari Politeknik Kesehatan Mataram. Nah, di sini saya akan menyelesaikan tugas dari mata kuliahan Pendidikan Agama Islam dari dosen pengampu Ibu Leni Herlina SAG MPDI. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pandangan Islam, hukum negara, dan budaya terkait tentang program bayi tabung. Oke, sebelum kita ke topik pembahasan kita, akan lebih baik kita mengetahui pengertian dari bayi tabung tersebut. Nah, jadi bayi tabung adalah suatu proses pembuahan sel telur oleh sel sperma di luar tubuh perempuan, tepatnya di dalam sebuah tabung pembuahan. Setelah sel telur tersebut berhasil dibuahi dan menghasilkan embrio, maka dipindahkan ke dalam rahim. Nah, itulah dia penjelasan tentang bayi tabung. Kita lanjut saja ke topik pembahasan kita yang pertama, yaitu pandangan Islam terkait tentang program bayi tabung. Seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa penciptaan janin itu dimulai dari bertemunya sel sperma dengan sel telur, yang merupakan suatu proses alamiah yang sering biasanya terjadi di dalam reproduksi manusia. Akan tetapi, apabila terdapat gangguan, maka tidak akan terjadi pembuahan. Oke. Nah, disitulah muncul program inseminasi buatan atau yang sering kita kenal dengan sebutan program bayi tabung. Lalu pertanyaannya di sini yaitu, bagaimana sih pandangan Islam terhadap hukum bayi tabung tersebut? Oke, simak video saya berikut ini. Menurut Majelis Ulama Indonesia atau MUI, dalam fatwanya menyatakan bahwa bayi tabung dengan sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang sah, hukumnya adalah mubah atau boleh, sebab ini termasuk dalam ikhtiar yang berdasarkan kaidah-kaidah agama. Sedangkan proses bayi tabung yang sperma dan ovumnya tidak berasal dari pasangan suami istri yang sah, itu hukumnya adalah haram, karena statusnya sama dengan hubungan kelamin antar lawan jenis di luar pernikahan yang sah alias zina. Nah, jadi itulah dia penjelasan tentang pandangan Islam terkait program bayi tabung. Oke, selanjutnya yaitu pandangan hukum negara terkait program bayi tabung. Secara yuridis formal, pelaksanaan program inseminasi buatan atau program bayi tabung di Indonesia harus selalu mengacu pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Nah, di dalam undang-undang ini menjelaskan tentang pelaksanaan program inseminasi buatan atau program bayi tabung di Indonesia tidak diizinkan menggunakan rahim wanita kecuali milik istrinya. Nah, selain itu, dalam pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 juga menjelaskan bahwa upaya kehamilan di luar cara alamiah hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa di dalam hukum negara, hukum bayi tabung itu hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah. Oke, selanjutnya yaitu kita beralih ke yang terakhir adalah pandangan budaya terkait tentang pelaksanaan program bayi tabung. Nah, program bayi tabung pada dasarnya tidak sesuai dengan budaya dan tradisi ketimuran kita. Pelaksanaan program bayi tabung sangat bertolak belakang bagi kehidupan sosial dan budaya di Indonesia.
Status anak adalah hal yang sangat penting dan akan berpengaruh pada kehidupannya kelak. Sedangkan pada inseminasi buatan atau program bayi tabung, anak akan memiliki status seperti anak pada umumnya jika pelaksanaan program bayi tabung mengikuti peraturan yang berlaku. Nah, di Indonesia jika dilihat dari segi etika budaya, pelaksanaan program bayi tabung itu tidak melanggar jika memenuhi syarat, yakni sperma dan ovum berasal dari pasangan suami istri yang sah. Jangan sampai sperma berasal dari bank sperma dan ovum dari pendonor. Dapat kita simpulkan bahwa dari segi aspek budaya, program bayi tabung itu diperbolehkan bagi suami istri yang sah. Nah, itulah dia penjelasan dari saya tentang pandangan Islam, hukum negara Indonesia, dan budaya Indonesia terkait tentang program bayi tabung. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.